moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak hebat, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya senantiasa sehat dan bersemangat dalam belajar. Selalu laksanakan protokol kesehatan dengan cara 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sudah siap untuk belajar? Sebelum dilanjut jangan lupa, dukung channel Mas Guru dengan cara klik like, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar tidak tertinggal video-video berikutnya. Hari ini, kita akan belajar tema 6, menuju masyarakat sejahtera. Subtema 3, masyarakat sejahtera, negara kuat. Pembelajaran 4. Dengan kompetensi dasar sebagai berikut. Bahasa Indonesia, 3.8. Menggali informasi yang terdapat pada teks non-fiksi. Ilmu pengetahuan alam, 3.2. Menghubungkan ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi. SBDP 3.1 Memahami reklame. Dengan tujuan pembelajarannya sebagai berikut. 1. Siswa dapat menjelaskan isi reklame dengan tepat. 2. Siswa dapat membuat gambar rancangan baliho dengan terampil. 3. Siswa dapat menuliskan ciri-ciri masa pubertas pada anak laki-laki dan perempuan dengan tepat. 4. Siswa dapat menuliskan keterkaitan judul bacaan dengan isi bacaan. 5. Siswa dapat menunjukkan judul bacaan yang tidak sesuai dengan isi bacaan. Ciri masyarakat sejahtera antara lain dalam keadaan sehat. Oleh karena itu, kesehatan tubuh dan kesehatan lingkungan harus diperhatikan oleh semua warga negara. Setiap warga negara hendaknya memiliki kesadaran untuk hidup sehat. Apa yang sudah kamu lakukan untuk menjaga kesehatanmu? Banyak papan reklame yang mengajak kita untuk hidup sehat. Apakah kamu pernah melihat? Amatilah gambar berikut. Diskusikan dengan temanmu, gambar-gambar reklame di atas mengenai hal berikut. 1. Apa isi setiap reklame pada gambar di atas? 2. Apakah menurut kalian reklame itu menarik? Apa alasannya? Tuliskan hasil diskusi pada kotak berikut.
Kalau sudah cocokkan dengan jawaban berikut. 1. Gambar 1 berisi melindungi anak-anak dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Gambar 2 berisi larangan untuk tidak merokok. Gambar 3 berisi imbauan bijak memilih makanan. Gambar 4 berisi informasi pencegahan penyakit demam berdarah. Gambar 5 berisi ajakan lomba balita sejahtera pada suatu desa. Pada pembelajaran 2, kamu sudah mengetahui bahwa reklame ada bermacam-macam, di antaranya ada reklame media visual seperti pada gambar di atas. Berdasarkan pemasangannya, reklame media visual ada yang dipasang di luar ruang. Contoh reklame media visual yang dipasang di luar ruang yaitu baliho. Baliho dapat digunakan sebagai media promosi atau pengiklanan suatu produk baru dan dapat juga digunakan sebagai media pemberitaan kegiatan tertentu. Pernahkah kamu melihat bentuk baliho? Dapatkah kamu membuat baliho? Apa yang kamu lakukan untuk mendukung supaya masyarakat Indonesia sejahtera sehingga negara kuat? Apakah kamu juga menjaga kesehatanmu? Bagaimana caramu menjaga kesehatan? Saat ini mungkin kamu tidak lagi kanak-kanak, mungkin kamu sudah remaja. Masa remaja adalah masa memasuki pubertas. Pada masa pubertas hendaknya kamu sudah bisa menjaga kesehatan tubuhmu, misalnya dengan cara rajin berolahraga. Ingatkan kamu mengenai ciri-ciri masa pubertas. Tuliskan ciri-ciri pubertas pada kolom berikut. Kalau sudah, cocokkan dengan jawaban berikut. Ciri pubertas pada anak laki-laki. A. Tumbuhnya rambut halus di ketiak dan alat kelamin. B. Suara jadi membesar. C. Tumbuh jakun. D. Tumbuh kumis, jambang, dan janggut. Ciri pubertas pada anak perempuan. A. Tumbuhnya rambut halus di ketiak dan alat kelamin. B. Suara jadi melengking. C. Payudara membesar. D. Panggul melebar. Mari kita baca teks berikut ini. Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tingkat kesejahteraan masyarakat setiap daerah di Indonesia tidaklah sama. Perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut diantaranya disebabkan pendapatan setiap kepala keluarga berbeda-beda. Selain itu, tingkat kesejahteraan masyarakat juga disebabkan oleh kemiskinan, letak geografis, globalisasi, lapangan kerja, kualitas masyarakat, dan persebaran penduduk. Pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu mengubah pembangunan yang berorientasi di kota besar menjadi pembangunan yang merata hingga ke pelosok desa. Pembangunan hendaknya dilakukan secara merata hingga ke desa maupun sampai ke pelosok desa. Pembangunan di kota besar hanya akan memicu urbanisasi. Masyarakat desa akan berbondong-bondong bekerja di kota. Akibatnya, masyarakat desa enggan melakukan usaha di desa, misalnya di sektor pertanian. Sektor pertanian memiliki ketahanan paling tinggi dalam menghadapi imbas berbagai krisis. Pedesaan dapat berperan penting dalam penyediaan pangan. Bahkan, pedesaan dapat menggerakkan ekonomi masyarakat karena kemampuannya menyerap tenaga kerja, khususnya di bidang pertanian. Dengan membangun pedesaan, kesejahteraan masyarakat di desa akan meningkat. Upaya lain untuk meningkatkan kesejahteraan yaitu dengan menyelenggarakan pelatihan untuk masyarakat desa. Sebagai contoh, pemerintah memberdayakan ibu-ibu PKK, pembinaan kesejahteraan keluarga, untuk dilatih membatik. Ibu-ibu di desa diberikan pelatihan membatik dengan mendatangkan narasumber yang ahli dalam bidangnya. Mereka dilatih hingga mahir dalam membatik. Selanjutnya, mereka diberi pelatihan tentang manajemen usaha dan cara pemasaran produk. Pelatihan tersebut menjadi bekal yang cukup bagi ibu-ibu di desa untuk mandiri berkegiatan ekonomi. Dengan demikian, pelatihan membatik dapat melatih jiwa kewirausahaan dan mengurangi kemiskinan yang ada di Indonesia.
Apakah judul bacaan di atas sesuai dengan isinya? Tuliskan tanggapanmu pada kolom berikut. Cocokkan jawabanmu dengan jawaban berikut. Judul bacaan dengan isi bacaan sesuai, karena bacaan berisi tentang upaya yang dilakukan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikian tadi pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.